Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usi bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk menghaturkan bukti kehambaan kita kepada beliau dengan menjalankan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bersama pada pagi ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita semuanya. Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi. Pagi hari ini kita masuki hadis yang ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-ashiru, utawi hadis kang nomor 10. Iku an Nabi Hurairah, cinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur saka Allah nganggo saking Abu Hurairah. Qala matur sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalla muga-muga paring rahmat takzim sapa Allah Gusti Allah alaihi atas Kanjeng Nabi wasallama lan rahmat keselamatan. Bapak Ibu, jadi hadis ini bersumber dari salah seorang sahabat yang sudah sangat terkenal di dalam meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Dawuhipun Rasulullah, innallaha satuhune Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah, iku thayyibun zat kang bagus, la yaqbalu ora nampa sapa Allah Gusti Allah illa thayyiban kejaba perkara kang bagus. Wa annallaha lan setuhune Gusti Allah iku amara perintah sapa Allah
al mukminina ing pira-pira wong kang iman bima kelawan barang amara kang perintah sapa Allah bihi kelawan ma al mursalina ing pira-pira utusane Allah. Allah itu thayyib. Thayyib niku bagus dalam pengertian Allah hanya menghendaki dan menerima sesuatu yang bagus, bagus dalam pandangan agama. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, artinya memerintahkan kepada kita bima amara bihi al-mursalin, yang isinya perintah itu sama dengan perintah yang diberikan oleh Allah kepada para utusannya Allah. Artinya apa yang diperintahkan Allah kepada kita itu sesungguhnya yang diperintahkan Allah kepada para rasul, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sesungguhnya kalau dalam kajian hadis ini Bapak Ibu sekalian, ada kesinambungan antara amarnya Allah, perintahnya Allah yang dulu pernah disampaikan kepada rasul-rasul sebelum rasulnya Rasul kita atau Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ada kesinambungan. Utamanya ini terkait dengan persoalan-persoalan pokok-pokok agama. Walaupun dari sisi teknis begitu nanti ada perbedaan, tetapi nilai pokok itu ada kesamaan. Faqala mongko nuli dawuh sapa Allah taala maha luhur sapa Allah. Ini Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an terkait dengan perintahnya Allah yang juga diberikan kepada rasul-rasul sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintahipun ya ayyuhar rusulu, piro-piro utusan. Jadi kalau dalam bahasa Arab rusulu tanpa wawu. Jadi ada yang kalau kita temukan di dalam tulisan itu ada yang rasulun ada wawunya, ada yang rusulun tanpa wawu. Kalau ada wawunya, roknya itu di fathah rasulun, tapi kalau tidak ada wawunya ini roknya di dhammah, rusulun pendek. Cuma dua bentuk ini mengandung muatan yang berbeda. Kalau rasulun ada wawunya, roknya di fathah, itu kalimat dalam bentuk mufrad, artinya jumlahnya rasul itu satu. Tapi kalau tanpa wawu, rusulun, roknya di dhammah, bentuk itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan jamak. Jamaknya itu jamak taksir, yaitu sebuah kalimat yang berubah dari mufrad ke bentuk jamak yang mengandung makna banyak, yang itu pecah dari bentuk mufradnya, tetapi sulit untuk kita cari patokannya. Kita hanya simai. Simai itu mendengar dari perkataan orang Arab. Kalau dalam bahasa Arab kan jamak itu ada tiga. Ada jamak mudzakkar salim, ini aturannya jelas. Yang kedua jamak muannas salim, aturannya juga jelas. Kemudian yang ketiga ini jamak taksir, yang itu aturannya tidak jelas, tapi kita hanya mendengarkan bagaimana orang Arab itu melafalkan bentuk jamak taksir. Termasuk jamak taksir ini, ya ayyuhar rusulu, eling-eling piro-piro utusan.
kulu mangano sira kabeh min thayyibati minat thayyibati saking pira-pira perkara kang bagus. Jadi perintah untuk memakan sesuatu yang thayyib itu sesungguhnya perintah yang sejak awal itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap utusannya Allah, karena bentuknya ini jamak. Ini konsentrasinya di dalam ayat ini adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ini nanti ada hubungannya dengan posisi kehambaan kita kepada Allah, karena di awal tadi saya sampaikan bahwa Allah itu thayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali sesuatu itu baik. Wa'malu lan padha ngamalo hi para rasul sholihan ing ngamal soleh. Jadi ada perintah untuk mengkonsumsi sesuatu yang thayyib dalam pandangan agama. Kemudian setelah itu dihubungkan dengan wa'malu sholiha, dan beramallah yang soleh. Artinya amal yang soleh itu akan dianggap soleh oleh Allah. Sesuatu yang kita anggap soleh itu akan dianggap soleh oleh Allah manakala orang yang beramal soleh itu makanannya itu thayyib, Pak. Makanannya itu sesuatu yang halal. Thayyib di sini itu halal. Maka ini kita harus hati-hati, Pak, ya. Jadi perintah wa'malu sholiha, beramal solehlah kamu itu, beribadahlah kamu itu. Kalau dielaborasi ini kan, sholatlah kamu itu, puasalah kamu itu, sodakohlah kamu itu, berdoalah kamu itu, berhajilah kamu itu. Awali sebelumnya itu dengan kulu minat thayyibat. Makananmu itu harus dari sesuatu yang halal, minumanmu itu harus dari sesuatu yang halal untuk bisa disebut nanti amalmu itu amal soleh. Artinya kalau kita ini melakukan sesuatu yang nampak secara syariat, Bapak Ibu, itu kelihatannya seperti amal soleh, tapi menawi yang didahar, yang diunjuk, yang dikonsumsi, yang masuk ke dalam tubuh kita ini bukan sesuatu yang thayyib, maka amal yang kelihatannya soleh secara syariah itu tidak pernah diterima oleh Allah, karena Allah tidak menerima illa thayyiban. Ini kadang-kadang memang kita perlu, Bapak Ibu, untuk merenungkan diri kita ini, apakah memang betul-betul yang masuk ke dalam tubuh kita ini sesuatu yang thayyib. Nanti ada kisah, Pak, di sini. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala, maha luhur sapa Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini lebih memfokus kepada orang-orang yang beriman, artinya ayat yang berikut ini itu fokusnya kepada kita. Kalau yang di atas tadi yang saya bacakan itu fokusnya kepada setiap rasul. Maka tadi sudah disampaikan yang diperintahkan kepada kita itu sesungguhnya sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada para rasul sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong kang padha iman, kulu mangano sapa sira kabeh min thayyibati ma,
saking bagus-baguse panganan razaqnakum kang wus paring rizki sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengkonsumsi segala sesuatu yang thayyib, yang baik, dari segala sesuatu yang dirizkikan oleh Allah di dalam kehidupan kula lan pasami. Tsumma dzakara mongko nuli nutur sapa Rasulullah. Setelah itu Rasulullah itu menyampaikan, Pak. Jadi setelah Rasulullah membacakan dua ayat ini masih dari kisah yang disampaikan Abu Hurairah. Itu kemudian Rasulullah SAW itu menyampaikan, tsumma dzakara mongko nuli nutur sapa Rasul ar-rajula ing wong lanang. Dan Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yutilu kang gawaake sapa rajul as-safara ing lelungan. Kemudian Nabi menceritakan ada seorang itu yang bepergian jauh begitu, asnafa kang dawul-dawul rambuté mergo saking perjalanan panjang, aghbaro kan kelihatan lelah, pucet dan lain sebagainya mergo perjalanan panjang begitu. Ya muddu ndawaake sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul. Seorang laki-laki yang baru saja melakukan perjalanan yang panjang dengan kondisi yang kelihatan letih, lesu begitu, Pak. Itu menengadahkan tangannya ke langit. Ya muddu yadaihi, mengangkat kedua tangannya ilas samai, maring langit. Ya Rob, ya Rob. Duh Gusti Allah, duh Gusti Allah. Wamat amuhu haramun. Wamat ngamuhu utawi panganane rajul iku haramun, saking barang kang haram. Wa mashrabuhu utawi omben-ombenane rajul iku haramun, haram. Wa malbasuhu utawi pangenggone sandangane rajul iku haramun, haram. Wa'udhiya lan den paringi panganan sapa rajul, artinya dulu diberi makanan bil harami, kelawan barang haram. Fa'anna mongko kaya apa yustajabu den sembadani dungane apa lahu kaduwe rajul. Rasulullah menceritakan ada seorang laki-laki yang baru saja melakukan perjalanan atau bahkan masih dalam perjalanan. Kemudian dia itu menengadahkan tangannya ke langit memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Padahal Bapak Ibu sekalian, di hadis yang lain Rasulullah menjelaskan ketika orang ini dalam perjalanan itu termasuk situasi di mana doa itu mudah dikabulkan oleh Allah. Tetapi Rasulullah menyampaikan mat'amuhu haramun, yang ia makan itu barang haram. Mashrabuhu haramun, yang dia minum itu adalah barang haram. Malbasuhu haramun, sandang penganggone, pakaiannya itu adalah sesuatu yang ia dapatkan dengan cara yang haram. Wa udhiya bil harami, dia dulu itu diberi makanan juga dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu lahu,
Lantas bagaimana doa orang seperti ini akan dikabulkan oleh Allah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum lagi Pak Nun Sewu, kalau misalnya kita ini di rumah sudah makanannya itu sesuatu yang dia hasilkan dengan cara haram, menipu, korupsi, minumannya juga barang haram, pakaiannya semuanya barang haram, kendaraannya itu barang haram, rumahnya pun itu barang haram. Dia sholat di dalamnya, bagaimana dia itu akan diterima oleh Allah? Daging yang tumbuh itu dari barang haram, darahnya itu juga dari barang haram. Dia tekun beribadah, ya Rob, ya Rob, ya Rob. Setiap hari dia berdoa, fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang seperti ini? Jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita mendapatkan rezeki itu kadang-kadang tidak 100% kita yakin halalnya, kadang-kadang baik usaha kita misalnya perdagangan ya, kadang-kadang ya pegawai negeri, kadang-kadang yang diri kita sendiri saja yang menerima itu merasa iki saja nih duit apa, iki saja nih halal apa haram. Kalau kita berdagang kadang-kadang ya ada sesuatu yang kita tutup-tutupi kalau sesuatu itu jelek. Padahal Rasulullah itu pernah, Pak, suatu ketika, ini dalam hadis bil ma'ruf itu ada, beliau berjalan-jalan dengan beberapa sahabat ke tempat penjualan kurma gitu. Lantas tangan beliau itu dimasukkan ke dalam salah satu keranjang dari sahabat. Di keranjang itu kelihatan kurma yang di atas itu bagus-bagus, kurmanya bagus. Kemudian astani Rasulullah dimasukkan, Pak. Begitu dimasukkan, itu kira-kira pertengahan itu pun jemek, Pak, bahasa kita itu. Loh, pada sama dengan yang atas. Kemudian sahabat itu menjawab, wah Rasulullah, itu sebagian kehujanan jadi agak basah begitu. Loh, kalau yang basah itu jangan ditaruh di dalam, karena tidak diketahui oleh orang. Kalau ada dagangan itu yang baik ya kumpulkan dengan yang baik dengan harga tertentu, yang tidak baik kumpulkan dengan yang tidak baik dengan harga tertentu. Jangan dicampur, apalagi mencampurnya itu yang jelek berada di dalam. Kemudian Rasulullah menyampaikan, man ghassa falaisa minni, siapa yang menipu bukan termasuk umatku. Jadi Rasulullah itu sangat tegas sekali, Pak, kepada kita terhadap sesuatu yang harus kita konsumsi. Karena apa? Perintah untuk memakan sesuatu yang halal itu bukan saja perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW saja, tetapi juga perintah kepada semua Rasul. Termasuk itu perintahkan kepada kita orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jadi marilah kita berupaya semaksimal mungkin, Pak, berupaya untuk mendapatkan rezeki itu dari jalan yang benar. Kita semuanya ini rezekinya itu sudah ditentukan oleh Allah. Allah hanya memerintahkan kita itu untuk berikhtiar. Jatah ini pun enten dewi.
Nah, kalau kita ini berikhtiar, jangan pernah mengambil jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Jatah kita itu sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengambil jatah itu berada pada posisi yang benar atau yang tidak benar. Allah menghendaki kita mengambil jatah kita itu dengan cara yang dibenarkan oleh agama. Rawahu ngriwayatkan hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, dengan harapan apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai, segala sesuatu yang terkait dengan kita, mudah-mudahan itu adalah sesuatu yang halal. Dan kalau ada sedikit-sedikit yang mungkin itu masih berbau syubhat, tidak jelas halal haram pun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini itu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.